ada beberapa isu strategis ya yang kita bahas di Komisi 2 ternyata dalam RPP itu tidak masuk. Ya. Yang pertama tentang ketentuan mengenai penataan tenaga non-ASN, mekanisme kerja dan hak serta kewajibannya diatur di peraturan menteri. Dan di RPP yang saya baca ini tidak diatur secara detail. Ya, pertanyaannya kenapa tidak diatur secara detail di dalam RPP yang akan jadi PP, sedangkan dalam pembahasan kita selama itu wajib masuk dalam RPP. Apa alasannya? Kenapa tidak konsisten dengan hasil pembahasan kita? Kita punya bukti berita acara dan rekamannya selama ini rapat-rapat di Komisi 2. Nah, yang kedua tentang fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara, Saudara Menteri dan Kepala BKN, kenapa ini dilekatkan di BKN, tidak sesuai dengan pasal 295? Ya, boleh dilihat di pasal 295 itu, lembaga yang menjalankan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara ya, menyangkut kewenangan pengawasan penerapan sistem merit diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diatur dalam pasal 295 ayat 1 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah dan seterusnya. Ya, terus saya tambah Pak, RPP Manajemen ASN memberikan kewenangan pengawasan penerapan sistem merit kepada BKN yang semula dijalankan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Padahal dalam pembahasan Undang-Undang ASN, Saudara Menteri, ya kita punya buktinya semua, Komisi 2 DPR RI, ya diyakinkan oleh Kemenpan. Ya, diyakinkan oleh Kemenpan. Ya, kita punya semua di sini, ya, diyakinkan oleh Kemenpan, bahwa pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penerapan sistem merit adalah Kementerian Pan-RB, bukan BKN. Ini tolong dikoreksi, Pak. Ya, tolong dikoreksi ini. Ya, jadi fungsi KSN itu yang mestinya tidak dilekatkan di BKN. Ya, fungsi BKN-nya bukan di BKN, Pak. Tetapi sistem merit pengawasan penerapan sistem merit itu adalah di Kementerian Pan-RB. Ini tolong dicermati, Pak. Dan kita harus konsisten juga dengan hasil-hasil pembahasan yang kita lakukan selama ini. Nah, Saudara Menteri, ya sebelum ini Kepala BKN ini, ya kami ingin bertanya, Saudara Menteri, sebelum kita lanjut supaya ini menjadi sahih betul pertemuan hari ini, rapat hari ini Kepala BKN masih PLT atau sudah permanen? Sudah definitif? Ya? Pakai halo-halo, Pak. Biar direkam. Masih PLT, Bapak. Nah, ini bagaimana, Saudara Menteri? Kok lama sekali PLT-nya? Ada apa ini? Ya, di mana kekuatan hukumnya kalau beliau mengambil satu kebijakan nantinya? Tolong Pak, ini negara hukum juga, iya kan? Negara hukum dan harus diberikan juga kepastian hukum kepada pejabatnya Pak. PLT kelamaan. Ya kalau yang sebelumnya sekian tahun jadi PLT, kita juga bingung ada apa ini. PLT itu kan mesti setahu saya, yang baca-baca sedikit-sedikit undang-undang ketatanegaraan itu dan instansi negara, PLT itu harus dilantik dan punya SK. Kepala BKN dilantik nggak? Ya, dari Kepres ada. Tidak dilantik. Tidak dilantik. Dapat SK. Ada. Ya mesti dilantik Pak, itu satu roh itu. Tolong Saudara Menteri diperhatikan nih Pak. Ini kita mitra, jangan sampai nanti ya
dari luar menanyakan kepada Komisi 2, itu kenapa itu Pak, PLT terus itu kepala BKN-nya, ada apa? Selama ini di BKN itu PLT terus, kayak nggak ada orang kita Pak. Iya kan? Dan enggak perlu juga nanti, apa istilahnya itu, kalau untuk diangkat menjadi kepala BKN, apa istilahnya itu, di asesmennya. Nggak perlu lagi lah, yang sudah ada aja yang sudah betul-betul mampu. Saudara Menteri, mohon maaf ya, kita ini kan hanya mengkritisi saja dan membuat kami bingung Komisi 2 kalau tadi Pak Ketua sudah mempertanyakan mengenai Undang-Undang nomor 20/2023 ini. Iya kan? Ini kalau tidak salah diundangkan 31 Oktober tahun 2023. Ya, dan lembaran negara itu nomor 141 tahun 2023. Ya kan? Di dalam undang-undang itu di pasal 60 sekian, saya lupa pasal berapa, disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak diundangkan. Itu diundangkan 31 Oktober 2023. Kalau 6 bulan, November, Desember, Januari, Februari, ya, November, Desember, Januari, Februari. Ini mestinya sudah ada Pak PB-nya. Februari, Maret, April. April, sekarang sudah menjelang bulan 9 Pak. Iya kan, kalau kita tanya ahli tata negara ini sudah pelanggaran juga. Saya tidak bilang kejahatan Pak, pelanggaran juga. Di mana kekuatannya nih Pak? Jadi melulu kita bicara tentang Undang-Undang 20/2023 sementara PP-nya belum ada. Ini kan tidak bisa juga dieksekusi Pak. Bagaimana kita mau menerapkan ya aturan kepada para tenaga honorer, undang-undangnya belum bisa dieksekusi. Sementara kita mengejar 24 Desember tahun 2024 bahwa semua permasalahan terhadap tenaga honorer sudah harus clear and clean dan mereka diangkat dalam 2 jenis, penuh waktu dan paruh waktu. Ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Tolong kami dibantulah supaya rakyat juga tidak mengejar-kejar kami terus Pak. Kami yang kewalahan, bukan hanya dari Dapil Pak, dari Papua juga begitu Pak, dari NTB juga begitu. Tolong kami dibantu Pak mengenai ini, karena rakyat taunya wakil rakyat. Pak Menteri, tolong Pak jangan sampai Undang-Undang 20 ini tidak punya marwah Pak. Kita capek ini selama ini, berapa tahun kita ngurusin ini Pak. Tapi PP yang menurut kami tidak terlalu sulit. Kenapa agak sulit? Ada apa ini? Ya. Yang kedua, kenapa? Ya. Sebagian dari pasal itu tidak sesuai dengan hasil pembahasan kita, Saudara Menteri. Tolong Pak. Ya. Dan para PJU, ada deputy segala macam di sini, tolonglah. Ya, kita bisa saling bersinergi. Kalau di internal juga tidak bisa bersinergi, bagaimana dengan DPR, Pak? Gitu. Ini sangat urgent, Saudara Menteri, mengenai saya lupa pasal 60 berapa itu ya, Pak? Ya, pasal 66 di Undang-Undang 20/2023 paling lama 6 bulan. Sekarang sudah, dan itu 31 Oktober, ya, diundangkan dan masuk dalam lembaran negara nomor 141 tahun 2023. Sekarang sudah menjelang bulan 9. Gitu Pak. Nah yang terakhir Pak, tenaga honorer. Ya, tenaga honorer ini sebenarnya gampang kalau kita mau. Yang penting ada kemauan. Ya, kalau mengenai anggaran kan kita sudah clear dari dulu bagaimana caranya anggaran itu. Nah, Presiden itu kan dalam berita yang saya baca, ya, mengatakan bahwa calon ASN itu untuk tahun 2024 dibutuhkan sebanyak 2.302, kalau saya nggak salah, 302 sekian, ya, dan termasuk di situ disebutkan untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang ada di database. Ya, kalau saya nggak salah, tolong saya dikoreksi juga mengenai ini.
Ya. Nah ini kan tentu masuknya kan tenaga honorer, Saudara Menteri. Ya, sedangkan tenaga honorer itu kan yang pernah saya sampaikan lebih dari 3 juta sekian, sudah selesai 1 juta sekian. Kan begitu Pak. Nah pertanyaan saya Pak, ya, selalu kita bicara yang ada di database BKN. Tapi mereka-mereka ini sulit masuk ke database-nya Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi jangan selalu kita bicara di database BKN. Mereka sulit masuk Pak ke database BKN itu. Iya kan? Mereka sulit masuk. Nah, maksud saya jangan selalu kita bicara database BKN. Maka dari beberapa rapat saya sudah sampaikan supaya kementerian PAN-RB itu aktif menjemput bola. Iya kan, menjemput bola. Nah, sekarang Saudara Menteri saya sudah perungkapkan para kepala daerah itu sudah memakai istilah baru. Bukan honorer lagi, Pak. Saya lupa namanya apa itu, mungkin Pak Kepala BKN tahu itu namanya yang baru itu. Ada istilah baru. Pengganti honorer, Pak. Mereka masukin lagi para pegawai. Apa ya namanya kemarin ya? Ya? Bukan, ada istilah baru, Pak Ketua. Tenaga sukarela apa gitu. Nah, masuk baru tuh Pak sekarang. Dan mereka kutipin Pak, mohon maaf. Nah ini mestinya kan kementerian paham, tahu ini Pak. Gitu loh. Maka saya bilang jemput bola ke bawah Pak. Ini para kepala daerah dalam tanda petik. Ya mesti dikoreksi juga. Dikoreksi lah Pak. SKTT itu dilangkat, sudah jalan Pak. Ya sekarang tinggal mencari aspek hukum pidananya terhadap mereka itu. Beberapa sudah menjadi tersangka bahkan di sidang. Ini kan tugas Kemenpan juga Pak ini sebenarnya untuk membantu penegakan hukum Pak. Nah, ini Saudara Menteri, ya Pak Kepala BKN yang insya Allah dalam waktu dekat bisa definitif Pak. Iya kan kasihan juga nggak ada kepastian hukum. Ya tolong, jadi ada beberapa poin yang disampaikan. Yang paling pokok itu tentang PP. Ini sudah lebih dari 6 bulan. Ini bagaimana Kemenpan menyikapi ini Pak? Ya teman-teman di Komisi 2 semua sudah bertanya. Ya, baru ini undang-undang yang PP-nya sekian lama nggak ada Pak. Yang kita bahas dan sudah diketok di DPR. Saya kira demikian. Ketua, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.